Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, walaupun mungkin sekarang sedang berpuasa. Ya, langsung saja kita hari ini bertemu untuk belajar matematika. Kita sudah pada pertemuan yang ke-5. Sebelum itu, ya perhatikan, Ustadz akan memberikan pemberitahuan, yaitu direncanakan akan ada ulangan harian khusus untuk mata pelajaran matematika ya. Untuk pelajaran yang lain ditunggu info berikutnya ya. Ditunggu saja info berikutnya. Khusus untuk pelajaran matematika, insya Allah akan dilaksanakan pada pekan depan, yaitu Kamis 6 Agustus. Harap diingat dan dicatat tanggalnya ya. Materi ujiannya yaitu bab 1 tentang pecahan. Jadi, walaupun kalian ada libur, tetap belajar ya nak. Beri waktu buat belajar buku paket. Atau kalian luangkan waktu untuk mempelajari buku paket. Jangan terlalu sering memakai HP. Yang namanya libur, ya libur pegang HP-nya ya. Pegang HP hanya untuk merojaah pelajaran, itu pun hanya sebentar saja ya. Untuk pelajaran kali ini, Ustadz awali dengan kilas balik pelajaran pecahan yang sudah kita pelajari, jadi mengingat kembali gitu ya, sebagai pengingat atau mungkin jika ada yang terlewat ya. Karena ini mengingat ya, tidak semuanya Ustadz sampaikan secara detail. Jadi untuk lebih detailnya kalian buka lagi pelajaran sebelumnya begitu ya. Ini kilas saja, sekilas, jadi tidak detail ya, mengingatkan sedikit. Pecahan senilai ya, menyederhanakan pecahan. Jadi pecahan senilai ini berfungsi untuk mencari nilai yang belum diketahui atau bisa juga kita gunakan untuk menyederhanakan pecahan. Baik. Untuk mencari nilai yang belum diketahui seperti pada contoh ini, ya, untuk mencari nilai N, maka kita cari tahu di sini 4 kali berapa agar hasilnya 12. Itu kali 3, 4 kali 3, 12. Maka untuk mencari nilai yang belum diketahui ini kita gunakan cara pecahan senilai, yaitu dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi agar tetap senilai, bawah kali 3, maka pembilangnya pun kita kalikan 3 juga. Ingat, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama agar tetap senilai untuk menentukan berapa nilai yang ada di sini. 3 kali 3 jawabannya 9 ya. Jadi di sini 9 per 12. Berikutnya untuk persoalan menyederhanakan pecahan. Kalau tadi dikali dengan bilangan yang sama, yang namanya menyederhanakan pecahan, ya, yang tadinya angkanya besar, kita perkecil lagi, kita sederhanakan lagi. Perhatikan. Ya. Menyederhanakan pecahan, kuncinya adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan ini, dibagi dengan 4, hasilnya ini. Oh, masih bisa dikecilkan lagi, dibagi dengan 2, hasilnya ini. Berikutnya, ada pelajaran tentang membandingkan pecahan, membandingkan 2 pecahan. Jika penyebutnya sama, maka sudah jelas, tinggal dilihat pembilangnya ya. Misal nih, Ustadz beri contoh, 1/6 dengan 5/6, ya, sama-sama penyebutnya 6, maka otomatis tadi kan 1/6 dengan 5/6. Ya, yang paling besar pasti 5/6. Nah, bagaimana permasalahannya jika penyebutnya beda? Ini yang perlu kalian perhatikan.
Ya. Bagaimana jika di sini penyebutnya 8 dan di sini penyebutnya 6? Maka caranya, ingat kembali, dengan kali silang. Perhatikan perkaliannya, arah panahnya ini ya. 6 kali 5, kita tulis di sini 30. 8 kali 4, kita tulis di sini 32. Kesimpulannya, antara 30 dengan 32, siapa yang lebih besar? Pastinya 32. Karena ini lebih besar, maka tandanya bagaimana? Nah, begini ya. Kebalikannya, kalau misalkan di sini penyebutnya sama-sama 10 ya, 5/10, di sini 4/10, maka tandanya begini, karena pembilangnya lebih besar ini, gitu kan. Ini karena di sini ya, penyebutnya berbeda, maka pakai cara tadi. Bisa dilihat lagi di buku halaman 8 ya. Nah, berikutnya kita akan membahas berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan atau pecahan bisa dalam bentuk yang disebut pecahan biasa, ada juga yang disebut pecahan campuran, ada juga yang disebut pecahan desimal. Pecahan biasa seperti ini, ya, ada pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Akan tetapi pecahan biasa juga masih dibagi menjadi dua, ada yang disebut pecahan murni, ada yang disebut pecahan tidak murni. Ustaz bahas yang tidak murni ya. Pecahan tidak murni itu apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nih, ya. Dan dari pecahan tidak murni ini dapat kita ubah lagi ke pecahan campuran. Contoh di sini, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya 7, penyebutnya 3. Dapat kita ubah menjadi apa ini? Pecahan campuran dengan cara nih, ya. Caranya ini. Mana yang sebagai hasil bagi kita tulis. Nah, di sini. Mana yang sebagai sisa kita tulis di atas ini. Siapa yang sebagai pembagi kita sebut sebagai penyebut ya, pembagi di sini ya. Jadi 7/3 hasilnya adalah 2, 1/3. 2 sebagai satuan, 1/3 sebagai pecahan. Jadi ada yang sebagai apa di sini bilangan bulat dan di sini sebagai pecahan. Jadi gabungan dari bilangan bulat dan pecahan disebut pecahan campuran. Untuk pecahan desimal, silakan kalian buka lagi pelajaran sebelumnya untuk lebih jelasnya karena ini penjelasannya panjang ya. Nah, yang persen. Nah, kalau lihat ini nih yang di buku nih, Ustaz jadi ingat ya. Teka-teki. Siapa yang bisa nih teka-teki dari Ustadz? Pocong apa yang disukai oleh ibu-ibu? Namanya pocong kan menakutkan. Nah, ini pocongnya kok disukai? Ya, jawabannya adalah potongan harga ya. Nah, potongan harga atau kata lainnya adalah diskon. Ya, tertulis seperti ini biasanya. Ini juga termasuk bentuk pecahan ya. Kita katakan diskon 50% sama halnya dengan bentuk pecahan 50/100. Bagaimana kalau 25%? Ya. Kalau 25% ya artinya 25/100 atau catat baik-baik ya, sama halnya dengan 1/4. Dari mana 1/4? Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25 ya. 25 bagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Jadi 25% senilai dengan 1/4. Nah, sama saja dengan 1/4. Berikutnya, mengubah pecahan dari yang tadinya pecahan biasa, kita ubah menjadi pecahan desimal. Kalian bisa cek lagi, buka lagi halaman 15. Ya, ini. Pecahan biasa 3/5 atau 1/4 kita jadikan menjadi bisa 10 atau bisa 100. Ya, tinggal dilihat nolnya ada berapa. Kalau nolnya 1 tinggal taruh depannya begini ya. Kalau nolnya 2 lompatnya 2 kali, jadi di depannya 2 di sini 0,25. Ini pernah sudah Ustaz bahas. Yang berikutnya pecahan desimal kita ubah ke pecahan biasa ya. Kebalikannya gitu ya.
0,75 yaitu 75/100 ya. Dapat kita sederhanakan menjadi ya dibagi 25 ya. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Intinya kalau ada desimal 0,75 dapat kalian ubah menjadi 3/4 ya. 100 dari mana? 4-nya berapa kali? Nah, ini ya. 75 dari mana? Ya, ini bilangan 75 dari sini ya. Berikutnya, kalau tadi pecahan biasa ke desimal, nah yang berikutnya pecahan biasa ke persen. Ada di halaman 16 ya. Di halaman 16 ini, 1/2 agar menjadi persen atau berseratus butuh dikalikan berapa, Nana? Iya, betul, 50. Maka kalau bawah kali 50, atas juga kali 50 ya. Hasilnya ini. Bagaimana dengan 3/4? Ya, 4 agar 100 kali berapa? 25. Maka atas pula dikalikan 25. Ya, 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Jadilah 75/100 atau bentuk persennya adalah 75%. Kemudian, dari persen kita ubah ke pecahan biasa. Kalian perhatikan ini. 72% atau 72/100 kita dapat sederhanakan menjadi dua-duanya dibagi 4. Ini hasilnya. Ya, kenapa bagi 4? Agar pecahannya lebih sederhana. Gitu ya. Hari ini Ustadz akan tambahkan belajar tentang penaksiran pecahan. Kalian buka halaman 21. Ya, halaman 21 penaksiran. Nah, ini lanjutan dari pembulatan. Penaksiran ini sama saja dengan pembulatan sebetulnya ya. Ya, kalian sudah pelajari kemarin membulatkan, desimal, dan seterusnya. Nah, penaksiran begitu pula ya. Nih, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Ya, ini di halaman 21 ya. Kalian perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, 3,8 ditambah 1,2. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat berapa ya? Ya, jawabannya ya karena di sini 8, maka pembulatannya ke atas ya, menambah 1 di sini, maka menjadi 4. Perhatikan di sini 4. Kemudian, ya kalau yang ini dibulatkan ke satuan terdekat bagaimana? Karena di sininya 2, ya ini 1/10-nya 2. Ya, 2 itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah, yaitu 2 gitu ya. Contoh yang nomor 2, kalau masih belum jelas. Contoh yang nomor 2, 7,4, kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka 1/10-nya. Angka 1/10-nya kan 4. 4 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. 7-nya tetap ya, tidak nambah 1. Beda halnya di sini, ketika kita ingin bulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka 1/10-nya, yaitu 5-nya ini. Ya, angka yang dekat dengan satuannya ini. 5, ini kalau kita bulatkan termasuk ke pembulatan bawah atau pembulatan ke atas. Ya, yang betul adalah kita bulatkan ke atas. Ya, jadi kita tambah 1, 4-nya ini menjadi 5. 7 dikurangi 5, 2. Semoga keterangan yang ini bisa kalian pahami. Ya, kalau masih kurang paham bisa tanya ke Ustadz ya. Silakan. Berikutnya, penaksiran juga ternyata tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kalau kalian ada snack misal, di snack itu ada bagian yang seperti ini tulisannya, informasi nilai gizi, AKG, angka kecukupan gizi. Di sini pun menggunakan penaksiran ya, dengan operasi hitung persen ya. Penaksiran dengan operasi hitung persen. 3% di sini memiliki makna
lemak total yang ada di makanan tersebut, ya, persentasenya itu 3%, atau misalkan kalau ternyata kalau setelah diukur-ukur dia 3,01. Nah, ini berarti masuk ke 3%, atau setelah ditimbang-timbang diukur-ukur 2,99. Maka di sini bunyinya menjadi 3%. Ini hasil pembulatan. Intinya di sini persen-persen yang ada di sini ini sebetulnya hasil pembulatan atau penaksiran gitu. Tidak harus sekian persen sama persis gitu, tidak ya. Kembali ke penaksiran hasil operasi hitung persen. Perhatikan. Persen itu ada 0%, kita dekatkan ke 0%, atau kita dekatkan ke 25%, 50%, 70%, atau bahkan ke 100%. Jadi ini kita dekatkan ke arah sini ya. Mendekati, di sini kalimatnya adalah mendekati. Kalau misalkan 1%, oh berarti lebih dekat dengan, ya, 1% itu lebih dekat dengan 0%, berarti 0 gitu saja. Kalau 24% itu lebih dekat dengan 25%, berarti kita bulatkan atau kita tulis saja 25% seperempat. Contoh ini ya. Berapa nil atau taksirlah nilai dari 24% dari 2000. Nah, penyelesaiannya perhatikan. 24% itu mendekati angka 25. Perhatikan ya, kenapa disebut mendekati 25? Kalau 24 itu kan sekitar sini ya. Lebih jauh dari 50 dan jauh juga dari 0. Yang paling dekat ada 25 ini ya. Ketika dia dekat dengan 25, maka kita taksirkan 25 aja langsung gitu. Nah, berapa sih nilai dari 25%? Nilainya sama dengan seperempat. Maka ketika muncul pertanyaan 24% ini, kita dekatkan ke 25%, atau dengan kata lain 1/4 ini, ya, maka sama saja mencari 1/4 dari 2000. Bagaimana Ustadz mencari 1/4 dari 2000? Caranya adalah 2000 kita bagi 4. Ya. 2000 kita bagi 4, hasilnya 500 ini ya. Sekali lagi contoh yang berikutnya, coba perhatikan baik-baik ya, semoga lebih jelas yang sekarang. 52% itu Ustaz tanya, lebih dekat dengan 50 apa 25 atau 75? Ya pastinya jawabannya lebih dekat, lebih mendekati 50 ya. Kalau mendekati 50, pecahnya bagaimana? 2/4 Ustaz. Nah, 2/4 itu bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Dibagi 2 berapa? 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka 50% kata lainnya, can yang sederhananya adalah setengah ya. Can yang sederhana dari 2/4 itu setengah. Setengah dari siapa sih? Setengah dari 795. Nah, 795 ini angka yang cukup sulit ya. Kita bulatkan aja deh gitu ya. Agar mudah nanti baginya. Nah, boleh. 795 kalau kita bulatkan ke angka ratusan terdekat, yaitu muncul jawaban 800. Ya. Ingat, 9 di sini akan menambah 1 depannya kan, dibulatkan ke atas jadi 800 gitu ya. 795 kan dekat dengan 100 tuh ya, ini jadi hasil dari mendekati juga ya. 795 mendekati 800. Ya, maka setengah dari 800 berapa? 800 dibagi 2, 400. Dibagi 2 kenapa? Ini loh ya. Nih. Misalnya 1/2 kali 800, caranya adalah 800 kita bagi ini angka yang di sini 2. Gitu. Baik, yang berikutnya latihan soal. Coba perhatikan, ada 4 soal yang insya Allah akan Ustadz bahas ini, dan ini. Soal nomor 3, Bu Susan membeli 1,8 kg mangga. Bu Eli membeli 0,67 mangga. Berapa kilogram kira-kira? Berarti kalau ada pertanyaan kira-kira di sini,
kita taksirkan ya, kita bulatkan angka-angka yang ada di situ. Bulatkan dulu nih 1,88. 1,88 kalau kita bulatkan akan menjadi kemana? 2 kilogram. 0,67 atau kita bulatkan kesatuannya berapa ini? 6 kan menambah depannya ya, atau membulatkan ke atas, maka di sini menjadi 1 kilogram. Artinya berat belanjaan keduanya ini ya 2 ditambah 1 hasilnya 3 kilogram. Silakan ya dituliskan di buku. Kemudian ayah memiliki kayu sepanjang 3,2 meter. Karena nantinya ini juga perkiraan, maka 3,2 ini kita bulatkan kemana? Ke 3. Ya. Kan di sini 2 nih, 2 itu kurang dari 5, maka di sini tetap 3. Kemudian, ayah ingin memotong kayu tadi, yang 3 meter tadi, dengan panjang 0,9. Nah, ini kalau kita bulatkan berapa ya? 9 kan lebih dari 5, maka menambah 1 depannya di sini. 0 tambah 1, 1. 3 dibagi 1, kenapa dibagi, Ustaz? Karena di sini kayunya dipotong ya, maka dibagi kan. 3 dibagi 1, maka hasilnya adalah 3. Kemudian sebanyak 26% dari 500 kg biji jambu yang dibeli pedagang telah busuk. Pertanyaannya, berapa kira-kira, berarti pakai perkiraan lagi, pakai pembulatan lagi ya. Berapa sih jambu biji yang masih bagus? Berarti keseluruhan kita kurangi dengan biji jambu yang sudah busuk untuk menemukan berapa jambu biji yang masih bagus gitu ya. Misal nih 500 kg yang busuk 100, berapa yang masih bagus ya? 500 kurangi 100, jawabannya 400. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya pakai persen seperti ini? Ya. Maka menjawabnya yaitu 26% ini lebih dekat dengan 50 apa 25%? Tadi lebih dekat 50% apa 25%? Pasti jawabannya mendekati 25% ya, karena 26 ya tadi ya. Karena mendekati 25%, kembali lagi ke sini, karena mendekati 25%, maka pecahnya berapa? 1/4. Kalau 1/4 nantinya dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, kembali ke soalnya. 1/4 dari 500 kg. Ayo, 500 dibagi 4 berapa? Ayo. Yang sudah menghitung, sudah ketemu jawabannya? Ya, betul. 125. Artinya apa? 125 jambu biji itu sudah busuk ya. 26% dari 500 kg tadi sudah busuk. Kalau begitu, berapa sih yang masih bagus? Ya, 500 kita kurangi dengan 125. Hasilnya yaitu 375. Berikutnya, Mita memiliki pita sepanjang 120 cm. Ia ingin memotong pita tersebut dengan panjang 10 cm. Berapa banyak potongan pita yang dihasilkan oleh Mita? Ya, jadi ini kita bulatkan menjadi berapa dan kita karena dipotong-potong maka kita bagi dengan bilangan ini. Ini dibulatkan menjadi berapa? Karena 3, maka tidak menambah 1 depannya ya, tetap 0 ya. 120 kita bagi dengan 10, jawabannya 12. Ya, hari ini tidak ada tugas untuk kalian, tapi catat hal-hal yang penting yang Ustaz sampaikan tadi ya, bagaimana mengalihkan persen, bagaimana misalkan tadi ya menaksirkan persen lah intinya di situ. Nah, setelah mencatat hal-hal yang penting atau mungkin hal-hal yang tadi sudah lupa kalian catat juga ya. Berikutnya Ustaz sampaikan, alhamdulillah banyak yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, dari tugas-tugas yang Ustaz berikan banyak sekali yang sudah mengumpulkan. Nah, pada liburan kali ini Ustaz akan gunakan untuk
merekap nilai tugas yang sudah masuk ke Ustadz. Ya, tugas-tugas yang sudah masuk ke Ustadz akan Ustadz rekap nilainya. Nah, yang belum bagaimana nih, yang belum mengumpulkan tugas, harap segera ngumpulin tugasnya ya. Bagi kalian yang belum, coba cek lagi masing-masing ya, dari kalian. Bagi yang belum ngumpulin tugas ya, dicek lagi, jangan-jangan ada tugas yang terlewat ya. Kemudian kalau misalkan sampai Ustadz mengumumkan, mungkin Ustadz usahakan Senin sudah ada ya, Senin hasilnya sudah ada. Nah, bagi yang sampai Senin tidak mengumpulkan juga, jangan kaget jika nanti nilainya 0. Nah, nilai 0 tadi masih Ustadz bisa tambahkan bagi yang menyusulkan tugas. Ya, yang menyusulkan tugas bagaimana? Ya, ini bagi yang mengumpulkan tugas sampai terlewat beberapa hari dari hari yang ditentukan, misalkan harusnya tugas di hari Senin, tapi kalian mengumpulkannya misalkan di hari Rabu lah katakannya, lewat 2 hari gitu ya. Maka sanksi dari Ustadz adalah, ya, walaupun kalian menjawabnya sudah benar, nilainya tidak lagi 100. Ya, ada pengurangan nilai gitu. Ya, mohon jadi perhatian bersama ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih tertib lagi, baik dari Ustadz juga bisa lebih tertib ya, dan kalian pun bisa juga ikut tertib dari mengumpulkan tugas. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita dalam kebaikan ini. Ya, sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas, harap atau ya belum mengecek saya sudah mengumpulkan atau belum, dicek lagi. Kemudian tidak masalah kumpulkannya terlambat, kemudian tapi kalau terlambatnya lebih dari 2 hari atau dari hari yang ditentukan, beda ya. Kalau misalkan Ustadz menentukan hari Senin, padahal pelajarannya di hari Jumat, ya, berarti kalian mengumpulkan hari Senin itu tidak terlambat gitu ya. Kalau misalkan tadi contoh ya, pelajarannya hari Jumat, Ustadz minta ngumpulinnya hari Senin, kok ngumpulinya di hari Rabu, berarti lewat 2 hari dari hari yang ditentukan, maka tadi kesimpulannya ya ada sanksinya ya, yaitu walaupun kamu sudah menjawab benar ya, nilainya tidak 100 ya. Ini semoga baik dari diri Ustadz kedepannya ada perbaikan, dan dari kalian juga sama-sama ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Mohon maaf dari yang telah Ustadz sampaikan tadi, mohon maaf kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri rekaman kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.